Perintah Kaisar Naga bab 253, anak ini, setiap hari tahunnya hanya membuat masalah, kalau membuat ayahmu marah dan hanya mematahkan kaki atau tanganmu itu masih ringan, kalau kamu sampai menyinggung orang lain, bisa kamu dilempar ke sungai dan dijadikan makanan ikan. Tiara menatap Brett dengan enggan dan berkata, dijadikan makanan ikan ya sudah, keluarlah, saya mau tidur. Brett mulai mengusir Tiara. Ayahmu sudah berpesan, kamu tidak boleh membalas dendam pada Dev, kalau tidak dia akan mematahkan kakimu. Tiara berpesan kepada Brett. Brett yang mendengarnya menjadi panik, biarkan saja dia patahkan kakiku, jangan hanya kakiku, langsung bunuh saja saya, dengan begitu saya juga akan bebas. Brett berteriak pada Tiara, Tiara takut Willy akan mendengarnya jadi dia bergegas pergi dan menutup pintu rapat-rapat. Dev, saya pasti akan membuatmu membayarnya. Brett menggerakkan giginya setelah Tiara pergi. Villa di puncak gunung perumahan Bumi Indah. Obat yang dibeli oleh utusan Yansen sudah diantarkan. Dev melihat kantongan berisi bahan obat dan merasa bersemangat. Kelihatannya malam ini dia tidak akan tidur, dan akan berkultivasi semalaman. Untungnya Celine dan Edward juga sedang tidak di rumah. Sejak Celine bisa melihat lagi dia tidak pernah berdiam diri di rumah dan terus pergi keluar untuk berkeliling dan melihat pemandangan indah. Melihat perubahan yang terjadi pada kota surau. Karena selama beberapa tahun ini dia tidak bisa melihat apa-apa, jadi saat ini Celine ingin melihat semuanya. Setelah membawa bahan obat itu ke kamar, Dev mengunci pintu dan mulai menerapkan teknik alkimia untuk membuat pil permajaan. Selama semalaman Dev membuat 20 buah pil permajaan dan menggunakan seluruh bahan obat yang ada, namun ini juga membuat Dev kelelahan dan tertidur saat fajar. Saat ini Dev belum mencapai fase ini jadi dia belum bisa bertahan tanpa makan minum. Ataupun tidur. Setelah tertidur untuk beberapa waktu, Dev dibangunkan oleh suara keras. Melihat hari yang sudah terik di luar, sepertinya hari sudah siang, Dev bangun dari tempat tidur dan keluar dari kamar, dan menemukan cukup banyak orang di ruang tamunya, dan ada beberapa anak kecil yang sedang berlarian ke sana kemari dan bermain. Membuat keadaan di ruangan itu benar-benar kacau. Aduh, Dev di rumah ya. Sekarang sudah tinggal di rumah besar sudah berbeda ya. Di matanya sudah tidak menganggap kerabat-kerabatnya yang miskin ini lagi. Seorang wanita parubaya yang memakai gaun yang centil berkata pada Dev dengan nada yang aneh. Seorang wanita parubaya yang memakai gaun yang centil berkata pada Dev dengan nada yang aneh. Bibi kedua, sejak kapan kalian kemari? Dev tampak terkejut melihat wanita parubaya itu. Kami sudah datang sejak tadi, tidak disangka kamu masih tidur di dalam kamar, sampai tidak turun dan menyambut kami. Bibi keduanya Dev meliriknya sekilas lalu langsung duduk di sisi sofa. Dev tidak memperdulikannya lagi dan menatap Celine dengan wajah kebingungan. Celine menarik Dev ke samping lalu berkata dengan canggung, saya yang mengundang mereka 010 KBS kemari. Saya hanya ingin mereka melihat kalau kita sudah tinggal di rumah yang besar. Tidak disangka mereka datang dengan membawa begitu banyak orang dan membuat rumah menjadi kacau balau. Bagaimana menyampaikan hal ini pada Yuki? Celine mengira kalau rumah ini dipinjamkan oleh Yuki pada Dev, untuk mereka tinggali, dia tidak tahu kalau rumah ini sudah dihadiahkan kepada Dev. Ibu, tidak apa-apa, biarkan saja mereka melihat, kalau kotor dan kacau tinggal cari seseorang untuk membereskannya. Dev yang mendengarnya segera menghibur Celine. Sepertinya siang ini mereka tidak akan pulang dan pasti mau makan terlebih dulu, kamu pesan saja dulu restoran, tapi jangan yang terlalu mahal, Celine berkata sambil mengeluarkan uang dari sakunya dan memberikannya kepada Dev. Ibu, saya punya uang, hal ini tidak usah kamu khawatirkan. Dev tidak mau menerimanya. Kamu baru bekerja tidak lama, dari mana kamu punya uang? Lagi pula kamu tidak boleh terus menghamburkan uang Yuki, kamu ini seorang pria, tidak boleh menghamburkan uang wanita. Celine memberikan uang itu kepada Dev lalu pergi. Melihat beberapa lembar uang baru dan uang yang sudah kusut di tangannya, Dev hanya bisa tersenyum pahit dan tidak berdaya, lalu memasukkan uang itu ke dalam sakunya dan berjalan keluar. Perintah Kaisar Naga bab 254 Dev menelpon Yansen dan meminta Yansen untuk menjemput dirinya, dia juga sekalian memberikan pil permajaan kepadanya, lalu berangkat ke restoran Dava untuk memesan tempat. Yansen segera tiba dan langsung mengantar Dev ke restoran Dava, dan di dalam ruangan Yansen, Dev memberikan 20 butir pil permajaan kepadanya. Ini total ada 20 butir,
Uang yang kamu keluarkan untuk membeli bahan obat adalah harga modalnya, bisa dijual berapa dan bagaimana kamu memasarkannya saya tidak peduli, kamu saja yang mengambil keputusan atas hal itu, kalau responnya bagus kita tingkatkan lagi pembuatannya. Dev berkata pada Jansen, baik saya mengerti. Jansen menerima pil permajaan itu dan berkata, penguasa, saya sudah menyiapkan ruangan VIP King untuk Anda, tidak akan membuat Anda kehilangan muka. Dev yang mendengarnya langsung menggelengkan kepala, tidak usah sebagus itu, ruangan biasa saja sudah boleh. Kedepannya kita masih memerlukan banyak uang untuk pengeluaran lain. Baik-baik. Jansen segera mengangguk. Perasaan Dev terhadap paman kedua serta keluarganya tidak terlalu dalam, bahkan bisa dibilang dia membenci mereka. Dulu Dev dan keluarganya tinggal di pedesaan, dan saat jabatan Edward perlahan-lahan naik, Dev dan keluarganya pindah dari pedesaan ke kota, dan sejak saat itu paman keduanya selalu datang ke kota untuk mencari Edward saat memerlukan bantuan. Dan saat itu Edward membantu paman kedua Dev untuk pindah ke kota dan mencarikan bibi keduanya pekerjaan, namun pada saat jabatan paman keduanya berangsur-angsur naik, mereka mulai memandang rendah Dev sekeluarga. Dan saat Dev di penjara, Edward kehilangan pekerjaannya, paman kedua Dev semakin memandang rendah mereka bahkan tidak pernah berkunjung sekalipun, sama sekali tidak peduli, sama sekali tidak memiliki rasa kekeluargaan sama sekali. Kali ini Selin menghubungi paman kedua Dev dan mengatakan kalau mereka sudah tinggal di rumah besar juga bisa dibilang untuk pamer, untuk membuat paman kedua Dev dan keluarganya terkesan. Pada saat siang, paman Dev dan sekeluarganya langsung datang ke rumah mereka. Dan saat Dev membawa mereka memasuki ruangan VIP, bibi kedua Dev seketika mencibir, tinggal di rumah sebagus itu hanya membawa kami ke ruangan VIP seperti ini untuk makan? Benar-benar tidak menganggap kerabat miskinnya sebagai keluarga ya? Lebu, apa ibu lupa? Tadi kan sudah dibilang kalau rumahnya dipinjami, bukan rumah mereka, rumah itu harganya ratusan miliar, mereka, Lebu, apa ibu lupa? Tadi kan sudah dibilang kalau rumahnya dipinjami, bukan rumah mereka, rumah itu harganya ratusan miliar, mereka mana sanggup membelinya? Kakak sepupu Dev melirik Dev dan berkata, Kekeke, oh iya saya sampai lupa, dipinjami Al, bibi kedua Dev terkikik-kikik. Segera beberapa orang itu duduk di kursi dan menyisakan kursi di tepi untuk Dev sekeluarga sedangkan kursi utama diduduki oleh paman kedua Dev, Erwin, wajahnya datar dan santai, matanya sedikit menyipit dan tatapannya penuh penghinaan. Sekarang Erwin sudah menjabat sebagai direktur di salah satu kantor balai pemerintahan, koneksinya luas dan membuatnya mengembangkan kepribadian yang bisa meremehkan orang lain. Di samping kiri Erwin, bibi kedua Dev, Dora yang mengenakan perhiasan di sekujur tubuhnya, warna lipstiknya membuat dia terlihat seperti habis memakan tikus mati, riasannya tebal dan sangat jelek, putranya Darrell, duduk di samping Dora, Darrell hanya lebih muda beberapa bulan dibandingkan dengan Dev, dan sewaktu itu kakek mereka memilihkan nama yang memiliki arti yang sama, dan mirip untuk mereka berdua, yang satu bernama Dev, dan yang satu lagi bernama Darrell. Hanya saja Darrell ini bodoh dan belum menikah, sedangkan Dev kalau tidak masuk penjara, pasti sudah menikah sejak awal. Di samping kanan Erwin, seorang pemuda dengan setelan jas duduk, wajahnya terlihat sangat sombong. Dia adalah Charles, suami dari kakak sepupunya Dev. Ayah Charles adalah seorang kepala Dewan Dinas Kesehatan, yang juga merupakan atasan langsung dari Erwin. Dan kakak sepupunya Dev, Gemma, duduk di samping suaminya Charles. Dia mengenakan pakaian dari merek-merek ternama, kukunya juga sangat panjang dan terawat, tampak seperti seorang nyonya dari keluarga kaya. Dev, sejak kapan kamu mengenal teman yang begitu kaya? Bisa tinggal di villa di atas gunung perumahan Bumi Indah dan meminjamkannya dengan royal kepada kalian, teman seperti ini harus kamu kenalkan pada paman keduamu ini. Saya dengar kata ibumu, temanmu itu seorang wanita, nona muda dari keluarga mana? Sekalian kenalkan pada Darrell. Setelah mereka semua duduk, Erwin bertanya pada Dev dengan nada formal. Perintah Kaisar Naga Bab 255 mendengar ucapan Erwin, Dev seketika mengernyitkan keningnya dan raut wajahnya menjadi dingin. Erwin, kita sekeluarga datang kemari untuk makan, untuk apa kamu membahas temannya Dev? Dia tidak tertarik pada Darrell. Later, Edward menyadari kalau ekspresi Dev menjadi jelek dan segera berkata pada Erwin. Meskipun Erwin meremehkan Dev sekeluarga,
Tapi bagaimanapun Edward adalah kakaknya Erwin, Erwin tidak akan berani membantal kata-kata kakaknya. Kak, apa maksud perkataanmu? Ada apa dengan Darrell? Bagaimanapun dia lebih hebat dibandingkan dengan Dev kan? Setidaknya Darrell tidak pernah dipenjara, bukan mantan narapidana. Dora yang mendengar Edward mengatai putranya merasa tidak senang. Kalau Erwin takut untuk menjawab kakaknya, Dora tidak takut, kamu. Wajah Edward seketika menjadi merah namun tidak bisa membantah, karena Dev memang pernah dipenjara. Melihat Edward Fang kesal, Erwin menyeringai dan berkata, sudah, jangan ribut lagi. Ayo pesan makanan, setelah ini saya ada urusan, tidak ada waktu untuk berlama-lama. Erwin, kamu suka makan apa? Pesan saja. Selin memberikan menu kepada Erwin. Erwin bahkan tidak melihatnya dan langsung menunjuk menu itu, langsung pesan satu halaman ini saja. Saya dengar masakan restoran ini lumayan enak. Selin yang mendengarnya seketika tercengang. Liter kalau memesan satu halaman ini, akan semahal apa? Lagi pula mereka hanya beberapa orang, mereka tidak akan bisa menghabiskannya. Melihat Selin yang tercengang, Gemma tersenyum, Bibi, apa kamu tidak sanggup mentraktir? Tidak masalah, kalau tidak sanggup katakan saja padaku, saya yang mentraktir juga tidak masalah. Wajah Selin memerah, dia tidak mengatakan apapun, karena kalau memesan semua itu, dia benar-benar tidak sanggup membayar. Hanya beberapa hidangan ini, tidak mahal. Dev meraih menu dan meminta Selin untuk duduk kembali, lalu berpesan pada pelayan untuk menghidangkan seluruh menu itu. Melihat Dev benar-benar memesan satu halaman menu itu, Erwin sekeluarga tersenyum sinis. Kita perjelas dulu, kakakku bilang mau mentraktir tapi kalian tidak mengizinkan, jangan nanti sampai waktunya kalian tidak bisa membayar dan meminta kami yang membayar, pada saat itu kami tidak akan peduli. Darrell berkata sambil melirik Dev, tenang saja, makan siang kali ini saya yang terakhir tidak perlu kalian mengeluarkan 1 sen pun, Dev berkata dengan tenang seolah dia tidak peduli dengan hinaan dari Erwin sekeluarga. Sesaat itu, suasana di dalam ruangan VIP menjadi hening, tidak ada satu orang pun yang berbicara, dan menunggu hidangan mereka dihidangkan dengan canggung. Erwin, tadi di rumah kamu bilang kalau kamu mau mencarikan Dev pekerjaan di pemerintahan, coba. Selin memecah keheningan. Mencari pekerjaan itu gampang, hanya butuh satu kalimat dariku, kalau Dev hanya bekerja untuk orang juga tidak bisa menjamin masa depan, kalau saya mencarikannya pekerjaan di pemerintahan, itu akan menjamin kehidupannya. Erwin berkata dengan wajah sombong, hanya saja, saya berharap kakak dan kakak ipar tidak akan berebut masalah rumah peninggalan denganku, saya berencana menggunakan tempat itu untuk membangun rumah yang bisa saya tinggali setelah pensi nanti, dan lagi pula kalian juga tidak akan membangun rumah di rumah peninggalan itu. Selin melirik Edward yang hanya menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Selin juga menundukkan kepalanya dan berkata, kalau bisa mencarikan Dev pekerjaan yang stabil, maka kami tidak menginginkan rumah peninggalan. Menurut Selin, menjadi pegawai negeri jauh lebih baik dibandingkan dan lebih terpandang dibandingkan dengan karyawan swasta, kalau bukan karena suaminya sudah dipecat dia juga tidak perlu bantuan Erwin untuk mencarikan Dev pekerjaan melihat Selin. Setuju. Edward juga gembira dan seketika tertawa. Ibu, saya tidak mau menjadi pegawai negeri, dan lagi pula untuk rumah peninggalan, kita harus mendapatkan bagian yang seharusnya kita dapatkan. Dev segera menghentikan Selin. Dev, rumah peninggalan itu sudah sangat bobrok, sudah tidak ada gunanya, kamu jangan ikut campur. Bukan paman keduamu mencarikanmu pekerjaan yang stabil agar kedepannya kamu bisa hidup dengan baik. Selin memelototi Dev dan menyuruhnya untuk tidak ikut campur.